Nah tiba-tiba si John ini yang pacarnya Kelsey pun ikut-ikutan marah. Naik dia ke lantai 2 sambil bawa ini tongkat bisbol itu. Nah naik dia ke atas sambil ngamuk-ngamuk. Didobraknya pintu itu yang tempat si Thomas dikunci. Didobrak terbuka. Dilayangkan kena muka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku Mega Philo. Jadi di sini aku mau membahas tentang kasus kriminal yang datang dari Nevada, tepatnya itu di Las Vegas, yang menimpa seorang dokter yang sangat baik hati dan juga sangat terkenal dengan kedermawanannya. Ditemukan meninggal dalam keadaan tragis, guys. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngucapin dulu Welcome New Year 2023. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang selama ini ditanyain kapan nikah, semoga diberi jodoh tahun ini dan menikah. Dan yang sering ditanyain kapan punya anak, semoga tahun ini diberikan rezeki anak. Dan yang lagi ngerasa seret, semoga diberikan rezeki yang berlimpah juga sampai bisa ngasih ke yang seret-seret juga nih ya. Yang lagi sakit semoga segera pulih. Pokoknya kita ngomong yang baik-baik aja, karena sebenarnya omongan adalah doa. Dan doa itu adalah sebagian dari usaha. Jadi kita ngomong yang nganggung-nganggung gini itu juga udah usaha, guys. Jadi ngomonglah yang baik-baik. Semoga apapun yang kita doakan dan harapkan di tahun ini terkabul. Amin. BTW bisa-bisanya ya orang sibuk tahun baruan. Aku sibuk upload video. Oke, mukadimah kita sudah terlalu panjang, pemirsa. Kalau gitu aku akan mulai bercerita ya. Check it out. Jadi nama lengkap beliau adalah Thomas Kirk Burchard, lahir di kota Boston pada tanggal 16 Februari 1948, dan ayahnya berprofesi sebagai dosen di Harvard University. Dan saat usia Thomas ini masih terbilang muda, ayahnya mendapatkan pekerjaan baru di Virginia Penn. Akhirnya, karena bapaknya ini sudah mendapatkan pekerjaan baru nih, pindahlah mereka dari tempat mereka yang lama yaitu di Boston ke Virginia biar dekat sama tempat kerja bapaknya gitu ya. Thomas ini mengambil kuliahnya di Enshaw College di Yellow Spring, Amerika Serikat dengan mengambil jurusan yaitu ilmu pengetahuan alam. Kalau kita waktu SMA sih nyebutnya IPA gitu, tapi jurusan gitu kan. Kamu ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan IPA, soalnya aku nggak suka ngafal-ngafal. Terus kamu ngambil jurusan apa? Kalau aku sih ngambil jurusan IPS, soalnya aku nggak suka ngitung-ngitung gitu kan sih. Lalu setelah lulus dan sudah mendapatkan gelar sarjananya dari kampus Enshaw College sebelumnya, Thomas pun melanjutkan sekolahnya di University of Virginia dengan mengambil jurusan kedokteran Penn. Nah, selama dia menjadi mahasiswa kedokteran di kampus tersebut, Thomas ini pun mulai tertarik untuk mengambil jurusan psikiater anak. Nah, Thomas ini pun menyelesaikan kuliahnya tanpa kendala. Thomas pun mulai bekerja di salah satu rumah sakit di Monterey Peninsula, California. Dan Thomas bekerja di rumah sakit tersebut selama 40 tahun lamanya. Selama bekerja di rumah sakit tersebut, Dr. Thomas ini tuh adalah dokter yang dikenal sebagai dokter yang dermawan dan juga disegani, friend. Gimana enggak? Nih ya kalian bayangin ya, dia suka memberi pengobatan-pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang kurang mampu. Dia juga suka bayarin orang-orang yang kayak misalnya tagihannya membludak nih kan, dia bayarin. Dia juga suka ngasih perawatan mental gratis. Dan juga Dr. Thomas ini kan dokter yang berpengalaman ya. Dia paham betul bahwa pengalaman dan pertumbuhan anak kecil itu akan berpengaruh ketika mereka dewasa nanti. Itulah sebabnya kenapa dia tidak pernah mengignore satu pasien pun, meskipun si pasien ini tidak punya uang. Karena bagi dia, mental anak itu adalah yang paling penting daripada uang. Dan dia juga selalu memperhatikan pasien-pasiennya ini dengan baik, friend. Dan bukan cuma itu aja, dia juga membantu anak-anak remaja laki-laki, anak remaja perempuan untuk memperbaiki hidup mereka yang kayak memang sudah terlanjur rusak, jadi baik lagi gitu. Sering memberi motivasi dan juga sering mengirimi mereka uang. Dokter Thomas itu suka ngirimin uang ratusan dolar ke pasien-pasien dia yang memang membutuhkan, guys. Dia juga suka membantu keuangan para PSK dengan tujuan agar mereka nih kayak bisa mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik gitu loh. Kayak baik kali loh. Tapi ya memang namanya manusia ya, friend. Kita semakin lama semakin tua, semakin ada aja penyakitnya. Dan ternyata Dr. Thomas ini terkena demensia. Demensia itu apa, Mega? Jadi demensia itu adalah penurunan daya ingat dan cara berpikir disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak gitu ya, friend.
Jadi Dokter Thomas ini tuh mulai kehilangan ingatannya, dan Dokter Thomas juga tidak bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk gitu. Dan ada juga salah satu teman rekan kerjanya Dokter Thomas, yaitu Judy Earp, juga menyadari adanya tanda-tanda demensia pada Dokter Thomas. Judy Earp mengatakan bahwa Dokter Thomas ini juga sudah mulai suka lupa nama-nama pasiennya dan juga nama-nama orang di sekelilingnya gitu loh. Dan dia juga pernah nyasar balik dari supermarket, dia belanja di supermarket dan pulangnya tuh dia nggak tahu mau kemana, dia lupa dan sampai akhirnya dia nyasar guys. Nah karena demensianya ini akhirnya dia menyediakan satu buku kecil untuk masukin ke kantong gitu, tau gak sih, kayak buku catatan kecil gitu. Itu selalu Dokter Thomas bawa. Di dalam buku itu tuh ada nomor rekening dan juga PIN ATM-nya. Itu selalu dia bawa kemanapun dia pergi dan dia taruh di saku bajunya. Dan yang bikin sedihnya lagi nih ya, dia kan suka tuh ngirim-ngirim uang ke pasien-pasien wanitanya dengan sekedar membantu keuangan mereka gitu ya, yang sering dia kirimin tiap bulan, dan nominal itu semakin hari semakin meningkat guys. Awalnya itu dia kirimin cuma ratusan dolar di setiap orangnya, akhirnya meningkat hingga ribuan dolar, friend. Lah kok bisa? Ya kayak aku bilang tadi, dia kan kayak nggak bisa gitu membedakan mana yang baik, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan dia juga kayak suka lupa gitu loh nominalnya itu berapa gitu. Jadi dia nambah terus, naik terus, naik terus. Ini mulai masuk nih kita yang lebih nyesek-nyeseknya lagi nih. Kehidupan Thomas ini pun semakin menjadi kacau ketika dia bertemu dengan seorang wanita berusia 25 tahun yang bernama Kelsey Turner. Siapa Kelsey Turner ini? Terus hubungannya sama kasus ini apa? Nah ini yang bakalan kubahas. Siapkan mental kalian ya. Jadi Kelsey Turner ini adalah seorang model friend di Los Angeles, California. Kelsey Turner ini mempunyai image yang cukup glamor, yang hidup serba mewah, yang tiap malam party-party, clubbing, dan dia juga berteman dengan orang-orang yang high class. Ya, saking hedonnya hidupnya gitu ya. Tiap malam kan dia party-party tuh sama teman-teman high classnya dia. Itu tuh setiap malam dia harus pergi ke tempat party yang berbeda-beda dan juga fancy. Dan di akun media sosialnya, Kelsey ini juga sering sekali menampilkan kehidupan dia yang super glamor itu ya guys. Jadi emang image-nya itu wanita berkelas gitu. Nah karena Kelsey ini adalah seorang model, dia ini sering tampil di majalah-majalah dewasa, friend. Guys, mau intro dulu ya. Mungkin ini ada perubahan suara nih dari suara yang tadi sama yang sekarang. Dan juga akan ada suara-suara yang lain yang masuk ke video ini, kayak suara burung, kayak suara motor atau apa. Pokoknya semua suara yang tertangkap di kamera ini aku mohon maaf banget karena tadi aku pakai mic dan ternyata mic-nya itu habis baterai guys. Jadi terpaksa aku lepas dan sekarang aku ngetek video ini original aja tanpa mic. Dan yang paling sedihnya lagi, sebenarnya video ini tuh udah hampir selesai aku tag, tanpa aku sadar ternyata mic aku tuh sudah habis baterainya dan sekarang aku ngulang lagi guys. Jadi segala suara-suara yang tidak mengenakan karena dimaklumi ya. Oke lanjut. Jadi Kelsey Turner ini adalah seorang model di Los Angeles, California yang mempunyai image glamor guys di dirinya itu. Jadi memang dia tuh terkenal sebagai wanita yang super glamor dan kehidupannya itu juga sangat-sangat mewah sekali. Dia selalu membeli barang-barang mewah dan setiap malam juga selalu party di klub-klub. Dan dia juga nggak mau tuh kayak misalnya nih malam ini dia udah nyobain di klub A, nah besoknya dia harus nyobain di klub B lagi, lanjut di klub C, lanjut dan begitulah seterusnya. Dan otomatis minuman-minuman yang dia pesan juga pasti mahal. Dan memang dengan wajah dia yang cantik, badannya besar, tangannya kecil. Lah kok berirama? Oke, lanjut. Karena dia memang mempunyai wajah yang cantik, badan yang bagus banget, gitar Spanyol. Hah? Gitar Spanyol gitu maksud aku ya. Jadi ya memang pantas aja kalau dia berprofesi sebagai model, friend. Tapi nih ya, di balik keglamorannya yang dia bangun image-nya di media sosialnya itu, dia sebenarnya tidak sekaya itu, friend. Tapi ya memang dia pengen ngebangun image-nya yang kayak wanita glamor gitu. Kalau kata orang kampung gue sih, kadang pasak daripada tiang. Nah, atau kalau orang Medan suka ngomong tuh, banyak gaya pada uang jajan. Nah, inilah kakak inilah. Jadi sebenarnya Kelsey ini hanya seorang ibu tunggal yang membesarkan dua anaknya yang masih kecil-kecil dengan berprofesi sebagai model. Dan dia juga sangat mati-matian gitu, berjuang menghidupi kedua anaknya ini. Lah kok mati-matian? Tapi dia seorang model.
Rupanya karirnya tak sebagus updatean media sosialnya, friend. Tapi dia nih selalu punya mimpi kayak pengen punya kehidupan glamor, mewah gitu loh. Aduh kakak, tinggi kali pun mimpi kakak ini. Boleh mimpi tinggi-tinggi, boleh, asal tidurnya juga panjang. Gimana? Dan yang paling sedihnya lagi, kalian tahu apa? Untuk ngasih makan anaknya aja dia harus minjam ke sana kemari, friend. Coba kalian bayangin. Dengan gayanya yang super mewah itu, padahal untuk makan aja susah loh. Segitu susahnya dia ini padahal. Lah kok susah kali sih? Tapi kan dia model, dia dibayar, terus kan dia dapat uang. Iya benar, dia dapat uang. Tapi setelah dia dapat uang nih, misalnya dia dapat bayaran setelah dia jadi model. Nah uangnya itu dia belikanlah barang mewah. Kayak dia beli baju, dia kan tiap malam party. Jadi sebelum dia party itu dia pasti beli baju gaun yang super mahal. Nah setelahnya pergilah dia party-party sama temennya. Uangnya itu ya bayar minuman dia. Habis lagi, ya gitu aja terus gitu loh. Jadi uangnya itu gak pernah ada. Makanya sampai makan aja susah. Ya habis terus lah uangnya, mana pernah ada kalau kayak gitu ceritanya kan. Nah sebenarnya dia kan udah mulai frustasi nih, karena kayak dia mau ngasih makan anaknya aja dia harus minjem-minjem. Ditambah lagi dia semakin frustasi karena dia temenan sama orang-orang yang kelas atas. Maksudnya kayak model-model top papan atas dan orang-orang yang berpengaruh juga. Tapi sama sekali tidak berpengaruh sama kehidupannya dia. Maksudnya tuh kayak gak ada gitu ya. Kayak temennya tuh kan model, kayak dikenalin gitu sama agensi besar agar dia ini di-hire jadi model di sana. Gak ada yang nawarin. Bahkan nih ya, agensi-agensi dia yang lama nih juga udah gak mau nge-hire dia. Makinlah dia frustasi. Aku aja dengarnya frustasi, apalagi dia. Jadi kebayanglah kalian ya gimana putus asanya sebenarnya kehidupan si Kelsey ini. Sampai pada akhirnya tahun 2016 kehidupan Kelsey berubah drastis. Karena why? Karena tiba-tiba ada panggilan telepon dari seorang laki-laki yang menawarkan bantuan kepada Kelsey ini untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu yang ada 2 orang. Dan siapa laki-laki ini? Bisa kalian tebak? Siapa? Iya, pintar. Dr. Thomas Kik Burchett alias Dr. Thomas. Nah dia yang menawarkan bantuan kepada Kelsey ini untuk membiayai anak-anaknya Kelsey. Karena Dr. Thomas ini kasihan gitu loh lihat anak-anaknya Kelsey ini kayak nggak keurus, makan aja susah gitu. Nah Thomas yang memang pada dasarnya itu suka menolong ya, terlebih lagi itu anak kecil, ya tergeraklah hatinya untuk membantu anak-anak Kelsey ini. Tapi ya memang orang-orang kayak Kelsey inilah ya, bukan dia sebenarnya tak mampu makan, tapi dia cuma tak mampu bayarkan hidup mewahnya itu. Sampai makan anak-anaknya lah yang terancam jadinya. Nah sebelumnya kan memang kehidupan Kelsey ini sangat susah ya kalau kita perhatikan dari awal cerita ini ya. Sampai buat makan anak-anaknya aja tuh susah gitu kan. Tapi setelah Kelsey ini mendapatkan 1 kali bantuan dari Dr. Thomas, Kelsey langsung mendapatkan sinyal-sinyal. Sini kau, gak akan dikasih tinggi kau. Bisa kumanfaatkan kau ini. Itulah yang langsung dipikirkan sama si Kelsey ini, friend. Uang pula yang datang, mana mungkin dikasih lepas. Orang dia susah, orang dia nyari uang aja susah, kok bisa-bisanya datang uang dilepas. Tak semudah itu Ferguson. Jadi awalnya memang Kelsey ini tuh meminta ratusan dolar doang nih ke si Thomas ini. Dengan alasannya anak-anaknya dia tadi, dia tetap memakai alasan anak-anaknya. Ya tapi semakin lama semakin banyak juga yang diminta. Dari ratusan dolar doang sampai ya betul ribuan dolar. Dengan alasan apa? Ya anak-anaknya. Dia tetap mengarang cerita dengan sedihnya bahwa anaknya ini begini, begono sampai akhirnya ya Dr. Thomas ya pasti kasihan gitu ya. Karena memang pada dasarnya Dr. Thomas ini kan suka iba sama orang. Bentar guys, kayaknya bibirku pucat deh. Aku lipstikan dulu ya. Mending kan? Nah kan gini enak. Tadi kayaknya pucat. Lanjut ya. Nah terus udah minta. Nah terus minta sebanyak itu dikasih Mega. Ya dikasih lah, namanya Dr. Thomas ini kan memang suka nolongin anaknya. Apalagi ini terlibat dengan anak-anak yang memang pada dasarnya dia juga psikiater anak gitu kan. Jadi dia tidak pernah bisa mengabaikan anak kecil gitu. Duh memang baik kali loh Dr. Thomas ini ya. Baik dia nih.
Nah, dan semakin tuanya Dr. Thomas, semakin pikun juga lah dia, dan semakin merajalela juga lah Kelsey ini. Asal kalian tahu ya, kalian bayangin aja, bisa-bisanya dia minta sewakan mobil sama Thomas ini. Mobil mewah loh, mobil mewah. Buat apa? Apa? Diminta sama dia. Sewain aku mobil lah, yang mewah tapi ya. Buat apa? Buat anak-anakku lah, kan dia nyaman. Gimana? Dan mereka tuh enak gitu loh kalau duduk di bangku yang mewah itu kan empuk gitu. Biar mereka juga nyaman. Dan juga Kelsey ini juga pernah menyewa salah satu rumah mewah, tapi ditolak sama yang penyewanya karena memang ya mungkin kayak sering kali nih si Kelsey ini tuh nunggak gitu, nunggak cicilan sebelumnya. Jadi kan ke record gitu kan, pas si yang mau nyewain rumah ini tuh tahu ya si Kelsey ini nggak dibolehin buat nyewa rumah itu gitu, karena takutnya nanti nggak akan dibayar atau mandat pak bayarannya gitu. Dan kalian tahu apa? Dia pakai namanya Dr. Thomas buat nyewa rumah itu. Ujung-ujungnya apa? Dr. Thomas yang bayar bulanannya ya, karena kan atas nama Dr. Thomas. Pasti dimintanya kan ke Dr. Thomas. Ih, memang gak tau diri kali si Kelsey ini loh. Wih, geram aku. Nah, terus waktu itu ternyata teman-teman si Kelsey ini tuh tahu kalau ternyata si Kelsey ini dapat uang bulanan dari Dr. Thomas ini. Nah, diceng-cengin nih sama si teman-temannya ini kan. Terus mereka bilang gini, Kamu dapat uang bulanan dari Dr. Thomas ya? Oh, simpanannya kan? gitu, diceng-cengin kayak gitu. Dan kalian tahu si Kelsey jawab apa? Mana aja? Simpanan mana ada? Orang dia kok yang suka sama aku. Makanya dia transferin aku uang tanpa dia berat hati. Dan kalian tahu nggak, dalam 1 tahun aja si Kelsey ini dapat duit berapa dari Dr. Thomas ini? $300. Atau sekitar 4,2 miliar Wak, dalam 1 tahun pertama. Bukan dalam 1 tahun ya, ini 1 tahun pertama. Beda kan? Berarti ada tahun-tahun selanjutnya. Bukan 1 tahun ini aja, bukan. Nah, tapi setelah dapat uang sebanyak itu tuh si Kelsey-nya berubah nggak? Ngurusin anaknya nggak? Ya enggak sayang, dia malah semakin menjadi-jadi karena dia punya uang banyak. Dia semakin membeli barang-barang mewah yang tidak terkendali lagi. Setiap malam dia semakin sering party sama temen-temennya. Wah, pokoknya serba hedon, serba-serbi, pokoknya serba-serba lah ya. Mungkin selama ini bahkan yang dia tidak bisa lakukan, karena sekarang dia punya uang, jadi dia bisa melakukan. Bahkan yang paling parahnya lagi, uang yang didapatkan dari Dr. Thomas ini dia pakai untuk operasi kecantikan. Nah, tapi walaupun di sini Dr. Thomas sudah tidak bisa membedakan mana hal yang baik, mana yang enggak, mana yang berguna, mana yang enggak, tapi Dr. Thomas ini kayak udah ngerasa gitu loh, kayaknya nggak ada yang nggak beres nih sama si Kelsey ini nih. Kayaknya dia tuh pakai uang aku tuh bukan dengan kayaknya dia pakai uang aku ini bukan untuk mengurus anaknya deh. Kayaknya dia ini cuman buat hura-hura. Nah, sebenarnya Dr. Thomas tuh kayak ada ngerasa yang kayak gitu. Sebenarnya Dr. Thomas ini tuh udah ngerasa sebenarnya, dan dia juga udah mempunyai rencana untuk berhenti menghidupi biaya kehidupannya si Kelsey. Ada satu wanita sekaligus rekan kerjanya Dr. Thomas ini yang bernama Judy Earp. Nah, beliau ini tahu semua gitu tentang ceritanya si Thomas ini. Salah satunya juga tentang cerita Kelsey. Judy ini tahu kalau sebenarnya Thomas ini sering memberikan uang kepada Kelsey ini. Dan ternyata Judy ini juga punya feeling yang gak baik gitu buat Kelsey ini. Kayaknya juga uangnya Thomas ini tuh bukan buat ngurusin anaknya, tapi buat memenuhi kehidupan mewahnya si Kelsey ini gitu. Nah, ngomonglah dia pada saat itu kepada Thomas. Dia bilang memang, kayaknya kok nggak usah lagi lah kirim-kirim uang ke si Kelsey ini. Kayaknya uangmu itu tuh nggak dipakai sama hal yang baik. Malah dia kayaknya ngabur-ngaburin gitu aja deh. Gitu, yang dibilang sama Judy ke Thomas ini. Dia nasehatin sahabatnya lah, karena yang ditolongnya itu juga bukan untuk memperbaiki kehidupannya, tapi cuma memenuhi hasrat kehidupannya aja yang serba glamor itu gitu. Intinya si Judy ini berharap kalau Dr. Thomas ini bisa berhenti membantu si Kelsey ini, atau lebih tepatnya menjauhi Kelsey ini. Nah, tapi ternyata si Kelsey tahu kalau ternyata si Judy ini mau memisahkan antara si Thomas dengan si Kelsey ini. Jadi kayak bukan memisahkan sih, lebih kayak udah biar jauh aja si Thomas ini sama si Kelsey gitu kan. Ingin membuat Thomas berhenti membiayai hidupnya si Kelsey. Ya jelas si Kelsey nggak terima lah. Dia ambilnya HP-nya, di chatnya itu si Thomas dibilangnya kayak gini, diancamnya dia si Thomas ini. Gini katanya, temanmu sudah masuk dalam daftar hitamku. Kalau dia ngebuat aku terusir, aku nggak akan segan-segan ngebunuh dia. Gitu katanya. Itu isi chatnya sama si Thomas itu, dikirimnya sama si Thomas itu ancaman itu. Lebih galak dia lagi kan? Nah, ngeri kakak ini memang.
Emang bandit kau nih ya, bandit. Aduh, awas aku pren, bentar ya minum dulu ya. Enak. Udah lanjut. Nah, tapi karena memang Thomas ini sudah merasa curiga atau menaruh curiga kepada si Kelsey ini, akhirnya dibalaslah SMS Kelsey ini sama si Thomas. Isinya gini, aku kayaknya bakalan berhenti ngirimin kau uang. Aku juga akan berhenti membayarkan sewa rumahmu dan juga sewa mobilmu. Gitu isinya. Kelsey yang dapat SMS kayak gitu ya makin naik pitam lah dia, marahlah dia. Makin keluar sifat aslinya ini, Pren. Karena dia sudah merasa berhak atas uangnya Thomas ini sepenuhnya, dan dia juga merasa berhak untuk mendapatkan apapun dari si Thomas ini. Udah gila deh ini kan, udah gila kakak ini. Terus diancamnya lagi nih si Thomas. Katanya dia bakalan ngelaporin si Thomas ini ke kantor polisi dengan tuduhan bahwa Thomas ini sering sekali mengganggu kedua anaknya Kelsey. Itu ancaman yang diberikan Kelsey kepada si Thomas. Ya dengan adanya tuduhan itu ya tentu si Thomas ciut lah. Orang dia berprofesi sebagai psikiater anak, kok bisa-bisanya dia diaduin karena mengganggu dua orang anak. Ya akhirnya dengan berat hati, walaupun Thomas ini ngerasa kayak ya dia nggak salah, dia bahkan membantu, tapi dapat ancaman kayak gitu, akhirnya dia pun mengalah dan tetap juga melanjutkan membayar sewa rumahnya Kelsey dan juga mobilnya si Kelsey ini. Tapi kebayang gak sih kalian weh, dia kan udah tua, terus dia juga udah pikun kan, pikunnya juga sudah semakin parah, terus diancam kayak gitu yang mengganggu anak-anak, sementara anak-anak itu adalah kelemahannya dia selama ini. Kayak gimana ya, ya pasti dia manggut-manggut aja sih. Ya mungkin kita sebagai orang yang waras yang bisa berpikir logika dan tidak ada pikunnya sama sekali dan tidak terkena demensia itu, ya pasti kita bakalan bilang ya aku nggak takut, silahkan aja laporin, toh kau juga dapat uang dari aku. Kalau aku nggak ngasih kau uang, kau juga nggak akan bisa nge-hire pengacaramu gitu kan. Tapi dia kan enggak, dia berbeda sama kita, dia udah tua, dia udah pikun. Kayak kebayang gak sih kalian? Hingga akhir tahun 2018, Kelsey pun memutuskan untuk pindah ke Las Vegas, berharap untuk karir pemodelannya ini semakin meningkat gitu. Nggak kayak yang sebelumnya yang di Los Angeles. Karena kan di situ dia kayak nggak kepake gitu. Nah, dia berharap kepindahan dia ke Las Vegas ini merubah karirnya dia gitu. Harapan dia. Nah, dia terbang ke sana pakai uang dari mana? Ya Thomas lah. Nah, terus biaya kehidupannya dia selama di Las Vegas dari mana? Ya Thomas juga. Dari mana lagi kalau bukan dokter Thomas ini yang ngasih dia uang? Enak kali hidupnya kan. Memang skill sini. Nah, setelah dia pindah ke Las Vegas nih selama 2 minggu, Kelsey ini gak ada kabar, friend. Ngilang dia gitu aja, gak ada pernah nge-SMS, gak pernah nelpon, pokoknya gak pernah ngeganggu dokter Thomas lagi gitu selama 2 minggu aja. Tapi setelah 2 minggu gak ada kabar, tiba-tiba Kelsey ini mengirimkan SMS kepada Thomas yang isinya ya minta uang, apalagi kalau bukan uang. Nah, Kelsey ini beralasan kalau dia tuh lagi sakit, dia gak bisa kerja, jadi dia gak ada uang buat ngasih makan anak-anaknya gitu. Dan lagi dia bercerita bahwa dia ini dilecehkan oleh pacarnya sendiri. Ya Thomas dengar cerita drama kayak gitu ya pasti percaya aja lah. Apalagi kan emang dia juga ibaan gitu kan anaknya. Apalagi dia kan emang ibaan gitu kan orangnya, yang suka nolongin orang juga. Dan Thomas pun mengirimkan uang dengan jumlah yang banyak kepada Kelsey, dengan berharap si Kelsey ini bisa berobat dan juga bisa memberikan makanan yang layak kepada anak-anaknya si Kelsey ini gitu. Nah, tapi setelah dokter Thomas ini mengirimkan uang, nah balik lagi nih ya kan, dia kayak agak kadang ingat, kadang enggak, kadang sadar, kadang enggak gitu kan dokter Thomas ini kan. Nah, setelah dia kirim uang kepada Kelsey ini, tiba-tiba dokter Thomas ini mikir, tadi tuh Kelsey alasannya kayak gitu bener nggak ya? Dia beneran sakit nggak ya? Itu anaknya gimana? Terus dia bener gak ya dilecehin sama pacarnya? Gitu, dokter Thomas tuh mikirnya gitu. Baru nih si dokter Thomas ini kayak kepikiran gitu, apa jangan-jangan dia bohong aja sama aku gitu. Nah, karena Thomas ini sudah mempunyai pemikiran seperti itu, untuk beberapa hari kemudian dokter Thomas ini kayak berhenti gitu loh buat ngirimin uang dulu ke si Kelsey ini, sampai akhirnya dia bisa memastikan bahwa si Kelsey ini beneran sakit dan dia juga beneran dilecehkan sama pacarnya. Nah, untuk tindakan yang terakhir kalinya, dokter Thomas ini mengirimkan uang sewa 3 bulan ke depannya kepada Kelsey gitu. Jadi ini tindakan yang dilakukan sama Thomas untuk terakhir kalinya gitu ya, sebelum dia tahu ini bener apa enggak.
Kelsey ini bohong apa enggak gitu. Dan di saat itu juga Thomas ini sudah punya rencana kalau dia akan datang ke Las Vegas ngecek sendiri apakah beneran si Kelsey ini beneran sakit apa enggak gitu ya. Nah si Judy yang tahu rencana Thomas ini yang mau datang ke Las Vegas menjumpai si Kelsey ini, dia menawarkan diri karena ya mungkin dia juga khawatir gitu ya temannya ini pergi sendirian dengan menjumpai orang seperti Kelsey yang memang jelas-jelas dia tidak suka dan memang dia sudah mempunyai pandangan yang buruk terhadap si Kelsey ini. Jadi dia bilang lah, Yuk lah, yuk ikut aku ya. Aku temenin kau ya. Kau jangan pergi sendiri. Itu yang kau jumpai si Kelsey. Jadi aku temenin ya. gitu kata si Judy. Nah tapi Judy bilang, Udah nggak usah. Aku bisa kok sendiri. Kau kan kerjaanmu banyak di sini. Udah aku bisa kok. Gitu. nah akhirnya pada tanggal 1 Maret 2019 berangkatlah Thomas ini ke Las Vegas untuk menjumpai Kelsey sendirian tanpa ditemenin oleh Judy. Nah setelah berangkatnya Thomas ke Las Vegas untuk menemui Kelsey tadi, tapi satupun pesan tidak ada yang dibalas Dr. Thomas. Hingga pada akhirnya masuklah di tanggal 3. Nah di situ posisinya sebelum Thomas ini berangkat ke Las Vegas, dia bilang ke si Judy kalau dia akan pulang tanggal 3. Tapi itu udah tanggal 3, Thomas juga belum pulang gitu. Nah karena chat nggak dibalas sama Thomas, telepon nggak diangkat gitu kan, akhirnya si Judy ini kayak udah mulai ngerasa curiga nih. Ada apa nih sebenarnya gitu. Dia udah mulai ngerasa nggak enak nih sama perasaannya sendiri. Ini tumben nih kok Thomas ini nggak balas chat aku, nggak angkat telepon aku gitu kan. Nah keesokan harinya karena dia udah khawatir kali nih temannya ini nggak ada kabar gitu kan, pergilah dia ke kantor polisi untuk melaporkan temannya ini hilang. Akhirnya di kantor polisi diceritakan sama si Judy inilah semuanya. Jadi memang Thomas ini berangkat tanggal 1 Pak ke Las Vegas untuk menemui si Kelsey. Nah si Kelsey ini orangnya itu kayak arogan gitu, dan Kelsey ini adalah orang yang dibiayain hidupnya sama Thomas ini. Di situ Judy juga bilang kalau dia ini sebenarnya takut temannya ini kenapa-napa karena Kelsey ini bukanlah orang yang baik. Kalau si Kelsey ini ternyata pernah ngancam si Dr. Thomas ini, atau pokoknya semuanya diceritakan oleh Judy secara detail gitu yang membuat dia khawatir nih untuk membiarkan temannya ini bertemu dengan Kelsey. Nah itu intinya ya. Setelah Judy menceritakan semuanya tentang Kelsey ini dan Thomas ini kepada polisi, Judy juga memberikan alamat lengkapnya si Kelsey yang ada di Las Vegas. Nah polisi di sana pun tanpa babi bu langsung nanya nih ya kan, mana KTP-nya, mana surat laporan kehilangannya, mana surat pernyataan dari RT RW-nya, mana surat kehilangannya. Itu di Indonesia ya? Salah. Nah nggak pakai waktu lama, polisi California pun langsung nelpon di Las Vegas kan. Halo Pak, kami mau melakukan kunjungan ke rumahnya Kelsey, boleh? Oh boleh Pak, boleh. Oh ya udah nanti kami datang tanggal 3 sampai tanggal 5 ya Pak. Oh oke Pak, gitu. Kan, udah ada konfirmasi nih kan, boleh nih kan. Berangkatlah nih polisi-polisi California ke Las Vegas untuk mengecek rumahnya si Kelsey ini. Nah begitu polisi sampai nih ke rumahnya si Kelsey, rumah itu tampak kosong, nggak ada satupun orang di situ, nggak ada Kelsey, nggak ada anak-anaknya, nggak ada Thomas tadi, nggak ada di situ, kosong aja. Nah tapi rumah itu tuh nggak dikunci Wak sama mereka, jadi polisi bisa masuk gitu aja. Dan juga lampu di rumah itu tidak dipadamkan alias masih hidup. Dan ada juga beberapa barang yang berserakan kayak pembersih rumah gitulah ya. Nah pada saat itu polisi sih mikirnya kayaknya nih orang udah pindah deh, lihat deh rumahnya aja udah kosong gitu kan. Nah itu yang dipikirkan polisi pada saat itu. Capeknya aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah terus kalau misalnya rumah itu kosong, Thomas kemana? Apa yang terjadi sama Thomas sebenarnya? Nah sebelum masuk ke Thomas ini, aku mau ngebahas dulu tentang rumah yang ditinggali sama Kelsey ini ya friend ya. Rupanya rumah yang disewakan sama Thomas ini untuk Kelsey yang mewah itu, yang besar itu, yang bertingkat itu, gak hanya ditempati sama Kelsey dan anak-anaknya aja. Nih, yang ada di rumah itu, aku list ya siapa-siapa aja yang tinggal di sana. Yang satu, ada John Logan Kennison. Siapa dia nih? Pacarnya Kelsey tinggal di rumah itu. Satu. Yang kedua, ada Diana Pena. Siapa Diana Pena ini? Temennya si Kelsey. Dua. Dan yang ketiga, ada yang namanya Jeremy. Jeremy ini siapa? Temennya Kelsey juga. Nah tuh ya, jadi yang tinggal di rumah itu, pertama ada Kelsey, ada anaknya 2, 3, ditambah lagi sama pacarnya bernama John, itu 4, ditambah lagi ada Diana di dalamnya, dan ditambah lagi ada Jeremy. Jadi mereka total ada 6 orang Wak di rumah itu. Yang bayar siapa rumahnya? Thomas. Mereka bayar
nggak di situ? Gratis, nggak bayar. Yang bayar Thomas, mereka yang tinggal. Enak hidup orang ini ya. Nah, jadi posisinya gini ya, Kelsey dan anaknya 2 beserta pacarnya itu mereka tinggal di lantai atas, lantai 2. Sementara Jeremy dan Diana, mereka menempati lantai 1. Oke, balik lagi kita. Jadi apa sebenarnya yang terjadi sama Thomas ini? Terus Thomasnya di mana? Kok nggak ada dia di situ? Nah, sekarang masuklah kita apa yang terjadi sama si Thomas ini ya. Pada 1 Maret, ada satu jalan di Las Vegas, di daerah jalan tol pendek di Nevada Selatan, yaitu di State Road 147. Ada satu gurun yang luas sekali, jauh dari kota Las Vegas. Ada yang melaporkan ke polisi bahwa orang ini menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan gitu aja. Mobilnya ini Mercedes-Benz dengan keadaan yang cukup aneh gitulah, friend. Nah, setelah mendapatkan laporan dari orang yang melapor tadi, langsunglah polisi ini datang ke lokasi yang sudah disebutkan. Sesampainya di sana nih, polisi menemukan banyak kali sampah-sampah dan pecahan kaca di sekitaran mobil itu, friend. Kursi penumpang mobil itu pun sudah dalam keadaan terbakar. Lalu ditemukan juga botol-botol, sarung tangan latex, barang-barang pribadi, dan juga bercak-bercak darah yang berceceran di kursi penumpang. Nah, bukan itu aja, polisi juga mencium bau yang sangat busuk dari mobil itu. Akhirnya dicari tahu tuh sumbernya di mana nih, ini daerah mobil, ini di dalam mobil nih bagian mana nih yang bau busuk yang menyengat ini gitu kan. Nah, dibukalah sama polisi nih bagasi mobil itu kan, dan apa yang ada di sana? Ada jasadnya Dr. Thomas ini yang sudah berusia 71 tahun, dibalut dengan kain putih garis biru, dan ditemukan banyak luka memar di wajah dan tubuhnya. Lalu setelah penemuan ini, polisi pun langsung membawa jasadnya Dr. Thomas ini untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, dinyatakan bahwa meninggalnya Thomas ini akibat pukulan benda tumpul di seluruh tubuhnya. Dan ditemukan juga beberapa goresan di bagian badannya, dan di tangannya juga terdapat luka yang menunjukkan bahwa Thomas ini bertahan dari serangan. Mungkin maksud dia kayak orang itu mungkin kayak mau memukul tubuhnya gitu kan, terus kayak dia gini atau gimana, atau pokoknya bekas-bekas dari tangan Thomas ini tuh kayak nunjukin kalau dia ini melindungi juga, bertahan dari serangan itu gitu loh. Ngerti maksud aku ini kan ya? Ya gitu ya pokoknya ya. Dan juga salah satu daun telinganya hilang, friend. Dan yang paling parahnya lagi, wajahnya itu sampai nggak bisa dikenali lagi. Karena mayatnya juga udah membusuk gitu. Dan dapat juga dipastikan kayaknya Thomas ini sudah meninggal lebih dari 3 hari. Nah, dengan ditemukannya ada mobil Mercy di TKP, ya otomatis polisi langsung kan nyari tahu kan nih yang punya mobil nih siapa nih? Siapa nih yang punya mobil nih? Dan ternyata mobil yang ada di TKP itu adalah mobil sewaan. Dan kalian tahu siapa yang nyewa? Kelsey Turner. Tertera di situ di surat itu Kelsey, friend Kelsey yang nyewa mobil itu. Nah, akhirnya dengan adanya nama Kelsey di mobil itu, polisi juga udah punya tersangka dong siapa yang ngebunuh Thomas ini gitu kan. Dan juga polisi ini yakin nih, kayaknya nih Kelsey nggak sendiri nih, karena nggak mungkin Kelsey bisa memindahkan Thomas dari depan ke bagasi sendirian gitu. Itu kayak nggak mungkin gitu. Itu pemikiran polisi ya. Jadi di sini polisi tuh yakin bahwa Kelsey nggak sendiri, Kelsey pasti ada temennya. Nah, akhirnya Kelsey berhasil ditangkap. Pacarnya yang bernama John dan juga temennya tadi yang bernama Diana juga ikut ditangkap, friend. Karena mereka berdua ini juga diduga ikut dalam pengeksekusian. Nah, akhirnya mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi. Kelsey dan John ini tuh nggak pernah ngaku bersalah loh. Sama sekali nggak pernah ngaku. Mereka selalu nyangkal, enggak, kita nggak ngebunuh Thomas gitu kan. Tapi friend, tiba-tiba Diana maju menjelaskan secara detail semua rentetan kejadian yang menimpa Thomas. Thomas sampai di Las Vegas itu pada tanggal 1 Maret, friend. Lalu di tanggal 2-nya, pacarnya si Jeremy ini yang tinggal salah satu teman yang tinggal di rumah itu juga, pacarnya ini datang ke rumahnya si Kelsey pada malam itu di tanggal 2. Pacarnya ini juga berprofesi sebagai model. Nah, selagi mereka duduk-duduk santai nih, pacarnya Jeremy ini tiba-tiba menghampiri si Thomas di ruangan lain. Jadi kayak dia tuh pelan-pelan kayak ngumpet-ngumpet gitu loh pergi menemui si Thomas ini. Dengan tujuan si pacarnya Jeremy ini pengen tahu berapa sih uang bulanan yang didapatkan sama si Kelsey ini. Jadi dia juga pengen nyari nih orang yang kayak Thomas ini agar bisa menghidupi kehidupannya dia
kayak si Kelsey. Dan mereka juga pada saat itu sempat bertukaran nomor handphone. Dan sialnya ternyata pertemuan mereka berdua secara diam-diam ini ketahuan sama si Kelsey. Karena itu si Kelsey ini tuh marah besar gitu lah. Marah kenapa? Ya karena si Kelsey ini takut kalau Thomas ini juga akan membiayai hidupnya si pacarnya Jeremy ini. Kayak apa yang dia lakukan ke si Kelsey. Nggak terima si Kelsey ini, wah dia cuma pengen dia aja dibiayai. Orang nggak boleh gitu. Jadi kesel kali dia nih pas ketahuan mereka tuh ketemu gitu secara diam-diam. Belum lagi Kelsey ini juga takut nih, tujuan si Thomas datang ke Las Vegas ini menemui dia agar Thomas ini mau berhenti ngebiayain dia gitu. Ternyata begitu kedatangan Thomas ke Las Vegas ini dia juga udah khawatir gitu loh. Ih mak, jangan-jangan dia kesini kayaknya mau bilang kalau dia gak akan mau biayain aku lagi nih, gak akan mau bayar sewa rumahku lagi nih, gak akan mau bayar sewa mobilku lagi. Macam mana? Sebenarnya dia juga udah khawatir. Dan apa yang terjadi setelahnya? Si Kelsey ngamuk sengamuk-ngamuknya di rumah itu, dan dia mengusir Jeremy sama pacarnya dari rumah itu saat itu juga. Ya akhirnya karena si Kelsey-nya juga udah ngamuk naik pitam gitu kan, ya mau gak mau si Jeremy dan pacarnya itu udah pergi dari rumah itu. Malam itu juga mereka langsung pergi dari rumah itu. Nah beberapa jam kemudian setelah kepergian Jeremy dan pacarnya itu, si Thomas mendapatkan SMS dari pacarnya si Jeremy tadi. Dan ketahuan juga sama si Kelsey. Kelsey pun ya semakin marah lah, dirobotnya HP itu kan, dibacanya isi SMS dari si alarm jamku guys. Berarti sudah menunjukkan jam 12 malam aku take video ini. Nah direbut si Kelsey nih HP-nya si Thomas, dan dibacanya apa isi SMS yang dikirim sama pacarnya si Jeremy tadi. Dan pada saat itu juga dia ada melihat satu SMS yang berasal dari ibunya Kelsey. Isinya apa? Ya, ternyata cara diam-diam Thomas juga mengirimkan uang kepada ibunya Kelsey. Wah, Allahu Akbar. Emak anak sama aja manfaatin satu orang, ya Allah. Tuhan. Jadi ibunya ini ternyata juga menghubungi si Thomas ini dan juga mengarang cerita yang sangat menyedihkan untuk mendapatkan uang dari si Thomas. Sama kayak apa yang dilakukan Kelsey sama si Thomas. Aduh. Ya akhirnya dengan membaca SMS itu semakin naik pitam lah si Kelsey ini kan. Emosi kali dia, wak, marah dia. Akhirnya didorongnya si Thomas itu kan, ditutup pintu, dikunci sama si Kelsey dari luar. Dikuncinya si Thomas di dalam. Perkara dia ngelihat SMS itu. Nah tiba-tiba si John ini yang pacarnya Kelsey pun ikut-ikutan marah. Dia kan dari lantai 1 nih, naik dia ke lantai 2 kan. Karena kan si Kelsey ngurung si Thomas kan di lantai 2 kan ya. Pergi si John ini kan ke atas ke lantai 2 sambil bawa ini tongkat bisbol itu. Naik dia ke atas sambil ngamuk-ngamuk, didobraknya pintu yang tempat si Thomas dikunci, didobrak, terbuka, dilayangkan sekali, kena muka. Ih, ya Allah, nggak bisa aku bayangin. Aduh liar, aduh pusing. Si Diana yang di lantai 1 mendengar dobrakan yang sangat deras itu, dia kaget. Apa kejadian gitu kan. Dikejarnya si John ke lantai 2 tuh. Pas dibuka si Diana nih pintunya, ditengoknya lah friend, si Thomas udah tergeletak berlumuran darah. Ya Allah. Dan Diana pun berhasil menenangkan si John dari amarahnya ini. Lalu Diana membawa Thomas yang sudah lemas tadi ke bawah ke lantai 1. Terus kayak didudukin di situ dan ngasih si Thomas ini minum gitu, kayak udah lemas gitu kan. Terus ya udah disodorin minum gitu sama si Diana ini ya. Terus Diana juga ngelihat si Thomas ini kayak udah mulai kehilangan kesadarannya gitu. Dan Diana juga sadar kalau lukanya Thomas ini tuh harus segera diobati nih. Lalu tanpa nunggu lama, Diana tuh ngebopong si Thomas itu masuk ke mobil sambil dia teriak ke si John sama si Kelsey kayak, ayo bawa Thomas ini ke rumah sakit gitu kan. Begitu dia masuk ke mobil, ya mereka nungguin si Kelsey sama si John ini turun. Nah kenapa nggak langsung pergi? Karena Diana ini ternyata nggak bisa bawa mobil. Jadi terpaksa lah dia nungguin si John sama si Kelsey kan. Ditunggu juga sama si Diana ini. Si Kelsey dan John juga nggak kunjung turun. Nah udah lama nih mereka di mobil, tiba-tiba keluar nih si Kelsey kan. Dan dia di situ memaksa si Diana buat naik ke atas. Naik kau, keluar kau, naik kau ke atas.
dan disuruhnya si Diana ngebersihin lantai-lantai di atas yang berserakan tadi, dan semua darah-darah itu dielap sama Diana, yang dinding-dinding yang kena cipratan darah juga disuruh lap sama si Diana. Terus juga baju-baju mereka yang kena darah tadi itu disuruh cuci sama si Diana. Ya si Diana kan nggak mau gitu ya, dia cuma mau si Thomas ini dibawa ke rumah sakit. Terus si Kelsey bilang gini, aku bawa si Thomas ini ke rumah sakit kalau kau mau ngelakuin apa yang aku perintahkan tadi. Ya mau nggak mau si Diana ya harus ini kan, mau ngerjain apa yang disuruh sama si Kelsey tadi kan. Akhirnya naiklah Wak si Diana itu ke atas, dibersihinnya lah semuanya. Nah begitu si Diana nyampe ke lantai 2 untuk ngebersihin darah-darah itu tadi, Diana mendengar kalau si Kelsey ini menyuruh si John untuk menghabisi si Thomas, friend. Aduh, ya Allah. Nah Diana yang mendengar itu dari lantai 2 tuh kan kayak, loh kok malah dipukuli gitu kan. Nah Diana yang berusaha turun ini dihalangi sama si Kelsey. Nggak boleh si Diana nih turun, friend, ya Allah. Jadi si Diana ini ditahan sama si Kelsey di lantai 2. Nah si Thomas ini dipukuli sama si John di dalam mobil. Hingga keesokan harinya si John sama si Kelsey barulah pergi bawa mobil itu, Wak, yang ada si Thomas di dalamnya semalaman ini ya. Pergilah mereka tuh ke padang gurun tempat ditemukannya mobil itu. Nah pada saat penemuan mobil ini kan ditemukan tuh tadi ada kain putih liris biru ya yang membalut tubuhnya si Thomas. Kain ini juga ditemukan polisi waktu ngecek rumahnya yang kosong tadi di dalam rumahnya si Kelsey. Jadi jelas kan kain ini ya miliknya Kelsey gitu, udah nggak bisa ngelak lagi. Dan polisi juga menyadari buku kecil, ingat nggak kalian buku kecil yang selalu dibawa Thomas di dalam kantongnya tadi yang berisikan nomor rekening sama nomor PIN ATM-nya itu menghilang, udah nggak ada di sakunya. Lalu setelah yakin nih polisi siapa yang ngebunuh Dr. Thomas ini, polisi pun langsung menyebarluaskan foto-fotonya Kelsey, biodata profilnya semuanya agar orang-orang itu kenal nih Kelsey ini. Jadi kalau misalnya ngeliat tuh bisa ngelapor polisi gitu, karena sebenarnya Kelsey ini udah kabur. Jadi polisi pun gencar menyebarkan semua biodata profilnya dan foto-fotonya ke seluruh media sosial, friend. Nah FBI yang pada saat itu ikut dalam pengejaran si Kelsey ini melaporkan bahwa mereka melewati batas negara bagian yang mengarah ke California. Dan pada tanggal 21 Maret 2019 akhirnya polisi menemukan Kelsey dan anak-anaknya dan teman-temannya yang bersembunyi di kota Stockton, California, friend. Nah setelah penangkapan itu, anak-anak Kelsey yang masih kecil itu pun dititipkan di lembaga pengawasan anak. Dan setelah penangkapan Kelsey ini, tanggal untuk ekstradisi Kelsey, John, dan Diana pun sudah langsung ditetapkan. Untuk yang belum tahu nih, ekstradisi itu adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan, itu ya. Tapi ya Kelsey nggak kehabisan akal waktu ditangkap. Kelsey pun di situ mengaku bahwa dia sedang hamil anak ketiganya. Dan ekstradisi untuk Kelsey pun ya ditunda untuk menjamin keamanan selama kehamilannya. Tapi si John dan Diana tetap diekstradisi sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Dan pada saat persidangan pun, John tetap menolak tuduhan polisi bahwa dia sudah membunuh Thomas ini. Dia kekeh gitu loh, pokoknya dia nggak salah. Lalu itulah Wak, mungkin si Diana ini kesel kali gitu kan sama si John ini. Itulah si Diana maju memberikan semua kesaksian secara rinci dan detail apa yang terjadi pada peristiwa itu. Ya tapi walaupun Diana misalnya udah bekerja sama nih ya, kayak mempermudah polisi nih kan untuk mengetahui siapa pembunuhnya, ya Diana tetap dinyatakan bersalah karena sedikit banyaknya juga Diana udah ikut andil gitu dalam pembunuhan Thomas ini dengan membantu Kelsey serta si John ini yang yang ngerapi-rapihin kamar tadi loh, biar kayak simpelnya tuh kayak dia ngilangin bukti jejak gitu. Jadi akhirnya Diana pun diancam 18 tahun penjara, maksimal 40 tahun penjara dengan pembunuhan tingkat 2. Sementara si John ini tuh masih tetap nolak kalau dia tuh bersalah. Dia tetap bilang kalau dia tuh nggak bersalah. Sampai akhirnya jaksa pun memberikan kesepakatan nih sama si John. Kalau kau ngaku John, kusamakan hukumanmu sama si Diana. Padahal si Diana loh yang udah jujur, tapi gak apa-apa kusamakan asal kau ngaku. Ya akhirnya karena mendengar tawaran itu pun John akhirnya mengaku bersalah, dan John pun akhirnya mendapatkan 18 tahun penjara, maksimal 40 tahun penjara dengan pembunuhan tingkat 2. Sementara Kelsey yang sudah melahirkan di dalam penjara akhirnya diekstradisi juga ke Nevada. Ya karena sebenarnya juga Kelsey ini udah banyak
mendapatkan penundaan gitu, dari yang karena dia hamil, terus pandemi COVID-19 juga. Jadi emang udah terlalu lama gitu penundaan untuk si Kelsey ini. Dan pada persidangan pertama, Kelsey juga tetap nolak, sama kayak John, dia tetap nggak ngaku kalau dia itu salah. Bahkan Kelsey mengatakan bahwa nih si Diana nih ngarang-ngarang nih sebenarnya. Ya dia menceritakan semuanya dan sebagiannya juga dia karang gitu, agar si Diana ini bisa terselamatkan. Ya, tapi tuduhan si Kelsey ini tetap tidak merubah tuntutan para jaksa. Dan persidangan akhir untuk vonis si Kelsey ini akan diadakan pada tanggal 10 Januari 2023 mendatang. Berarti setelah video ini ku upload, ini kan tanggal 1 nih, berarti 9 hari lagi akan ada putusan dari jaksa. Vonis terakhir, apa nih keputusan sidang akhir yang akan diterima oleh Kelsey. Berarti ya 9 hari lagi ya friend ya, setelah video ini ku upload. Nanti untuk hasil sidangnya aku bakalan update di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa baca di ini aja, di kolom komentar. Atau misalnya nih teman-teman juga lihat nih beritanya dan udah tahu hasil vonisnya, mana tahu akunya yang lupa nih naro, ya teman-teman bisa taruh di kolom komentar. Dan dengan kematian Thomas ini pun sudah pasti sangat banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Salah satunya Judy, yang teman rekan kerjanya, yang dia juga selalu sharing, dan yang pastinya semua pasien-pasien Thomas yang sudah menganggap Thomas ini adalah sebagai ayah angkatnya mereka gitu. Dan sampai saat ini pun Dr. Thomas ini masih dikenal sebagai dokter yang paling dermawan, yang selalu ringan tangan untuk mengulurkan bantuan ke siapa aja. Namun sayangnya ketulusan dan kelembutan hatinya ini malah disalahgunain sama orang-orang yang seperti Kelsey. Weh, aku nggak terbayang loh sebenarnya, kayak dia kan udah tua ya, dan terus dia dipukuli gitu loh pakai tongkat bisbol yang mana tubuhnya aja udah renta, dia juga udah sakit gitu kan, terus disiksa kayak gitu, kayak nggak ada otak loh. Ya dia mau gimana, mau ngelawan, ya dia nggak bisa ngelawan. Akhirnya dia kayak cuman melindungi dirinya aja gitu loh. Sebenarnya kebayang nggak sih, kayak ya dia nggak bisa ngelawan, tenaganya aja nggak ada gitu, dia dipukuli kayak gitu ya paling dia cuman ngeringkuk gini kayak nahan kesakitan gitu. Kebayang nggak sih kalian? Ya kita cuma bisa berdoa ya sama-sama, semoga Dr. Thomas ini yang sangat mulia hatinya ini, yang sangat baik sekali ini bisa diterima di sisinya dengan baik. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Aku juga suka dibilangin gitu, hidup yang paling berkah itu adalah hidup yang kita ini bisa berguna bagi banyak orang gitu. Dan hidupnya Dr. Thomas ini ya memang sangat-sangat berguna bagi orang banyak gitu loh, kayak ya memang Dr. Thomas orang baik. Ya semoga amal ibadahnya semua diterima di sisinya dengan baik juga. Oke lah friend ya, segitu aja ceritanya hari ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. Semoga yang tadinya bosan jadi udah gak bosan karena dengerin cerita aku. Dan semoga kalian juga gak akan pernah bosan dengerin cerita aku gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.